Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan menjelaskan tentang aplikasi input mahasiswa. Pertama-tama kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irfan Fandria Siraman dengan NIM 232354. Perkenalkan, nama saya Jenika Priscilia Angel dengan NIM 232325. Perkenalkan nama saya Iwan Taufik dengan NIM 232351. Oke, selanjutnya kami eh, a- selanjutnya akan dibahas oleh Angel. Oke, yang pertama itu saya akan membahas tentang fragment list Java. Kode yang pertama itu adalah package com example student app. Fungsinya itu untuk menentukan file ini berada dalam package untuk pengelompokan kelas dan manajemen dependensi. Terus rumus yang kedua itu adalah import Android OS bundle sampai ke widget Toast. Fungsinya yaitu untuk mengimport kelas Android yang diperlukan, di mana bundle berfungsi untuk menyimpan data, layout in Flutter, view, view group untuk mengelola tampilan, dan Toast untuk menampilkan notifikasi pesan singkat ke pengguna. Rumus yang ketiga, yaitu mulai dari import Android X annotation non-null sampai ke import Android X recycler view widget widget recycler view. Fungsinya itu untuk mengimport library dari Android X, di mana fragment berfungsi sebagai kelas dasar untuk membuat fragment, recycler view, linear layout manager digunakan untuk membuat daftar scrollable, dan non-null serta null label adalah anotasi untuk membantu null safety saat compile. Rumus yang keempat yaitu import Java util array list. Nah, fungsinya itu untuk mengimport kelas array list untuk menyimpan data list mahasiswa secara dinamis. Lalu ada public class fragment list extend fragment sampai fragment saja. Fungsinya itu untuk mendeklarasi kelas fragment list turunan dari fragment. Kelas ini akan menampilkan list mahasiswa menggunakan recycler view. Lalu kode yang berikut yaitu dari recycler view sampai ke array list mahasiswa list. Nah, fungsinya itu yang pertama ada recycler view untuk menampilkan daftar mahasiswa. Yang kedua ada adapter untuk menjembatani data list ke tampilan recycler view. Yang ketiga itu DB helper untuk objek bantu untuk akses dataset SQLite. Dan yang terakhir ada list, yaitu L, override sampai R, layout fragment list, container, false. Fungsinya itu yang pertama ada onCreate view, yaitu berfungsi dipanggil saat fragment ingin membuat tampilan. Lalu ada inflate, yaitu untuk menghubungkan file XML. Lalu ada fragment list
XML dengan objek view. Terus rumus yang selanjutnya yaitu recycler view. Dari recycler view sama dengan view find view by ID sampai get activity. Fungsinya itu untuk menghubungkan recycler view di XML ke objek di kode. Yang kedua itu untuk menetapkan linear layout manager untuk menampilkan data dalam bentuk vertikal seperti daftar biasa. Terus ada DB helper sama dengan new DB helper get activity. Fungsinya itu untuk membuat objek DB helper agar bisa digunakan untuk mengambil data mahasiswa dari SQLite. Terus local data, kode ini berfungsi untuk memanggil metode local data untuk mengambil dan menampilkan data dari database ke dalam recycler view. Lalu return view, fungsinya itu adalah untuk mengembalikan view sebagai hasil pembuat tampilan fragment. Lalu ada metode private void local data. Fungsinya itu untuk metode ini digunakan untuk mengambil data mahasiswa dari database, kemudian menampilkan di recycler view. Lalu ada list sama dengan DB helper get all mahasiswa. List DB helper get all mahasiswa yaitu berfungsi untuk mengambil seluruh data mahasiswa dari SQLite melalui metode get all mahasiswa di kelas DB helper. Lalu ada kode if list sama dengan null, list is empty sampai dengan list sama dengan next array list. Nah, fungsinya ini jika lihat list kosong, tampilkan pesan toast dan inisialisasi list kosong supaya recycler view tetap bisa bekerja tanpa error. Lalu kode yang berikut yaitu adapter sama dengan mahasiswa adapter. Nah, fungsinya itu untuk membuat adapter dengan parameter. Yang pertama, konteks get activity. Yang kedua, data list mahasiswa. Yang ketiga adalah listener untuk menangani event edit dan delete. Kemudian ada override public void on edit mahasiswa M sampai dengan commit. Nah, fungsinya itu saat tombol edit diklik, fragmen akan berpindah ke fragmen update. Data mahasiswa dikirim lewat bundle dan fragmen baru menggantikan tampilan saat ini dan bisa dikembalikan karena kita memakai add to back stack. Terus kode catch sampai print stack trace. Nah, fungsinya itu untuk menangani error jika gagal membuka halaman update. Terus kode yang berikut adalah override public on delete sampai dengan toast length sort show. Fungsinya untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan ID. Yang kedua, untuk memuat ulang data load data untuk menampilkan data terbaru. Yang ketiga yaitu untuk menampilkan toast data dihapus. Yang ketiga ada yang berikutnya ada fungsi recycler view set adapter yaitu berfungsi untuk menetapkan adapter
ke recycler view agar data ditampilkan di layar. Setelah saya menjelaskan dari fragment list Java, saya akan membahas kembali list data XML-nya, fragment list XML-nya, ya. Itu yang pertama. Yang pertama yaitu XML version 1.0 encoding UTF-8. Nah, ini untuk mendeklarasi XML bahwa ini adalah file XML standar dengan encoding 8, UTF-8. Nah, kemudian kode yang berikut yaitu linear layout sampai dengan vertikal. Nah, berfungsinya itu yang pertama untuk membuat linear layout sebagai kontainer utama. Yang kedua, layout width sama dengan match parent, yaitu untuk lebar mengikuti layar. Terus ada layout height match parent, yaitu tinggi mengikuti layar. Yang terakhir adalah orientation sama dengan vertikal. Semua ya berfungsi untuk semua elemen di dalamnya akan disusun dari atas ke bawah. Terus kode yang terakhir yaitu Android X sampai dengan linear layout. Fungsinya itu yang pertama membuat komponen recycler view dari Android X untuk menampilkan daftar data secara efisien. Yang kedua ada ID recycler view. Nah, ini berfungsi sebagai ID unik untuk digunakan di kode Java atau Kotlin seperti find view by ID. Di sini kami menggunakan Java. Lalu yang ketiga ada layout width sama dengan match parent. Ini lebar selebar layar. Lalu ada layout height sama dengan match parent. Berfungsi sebagai tinggi juga memenuhi layar karena satu-satunya elemen dalam linear layout. Lalu saya akan membahas pembahasan saya berikutnya yaitu mengenai fragment profile Java. Yang pertama ada package from example student app. Berfungsi sebagai kelas ini berada dalam package com example student app. Ini penting untuk pengoperasian dan pengelompokan file dalam project Android. Terus ada import Java, Android OS bundle sampai import Android view group. Fungsinya yaitu untuk mengimport kelas-kelas yang digunakan dalam fragment. Yang pertama ada bundle, digunakan untuk mengirim data antar komponen. Yang kedua ada layout in Flutter, view group, berfungsi untuk menampilkan dan mengelola layout XML ke dalam data objek Java. Yang berikutnya ada import Android X, annotation, null label, sampai dengan import Android X fragment up fragment. Fungsi ini digunakan yang pertama ada non-null dan null label sebagai anotasi untuk membantu menangani kemungkinan nilai null. Yang kedua, fragment berfungsi sebagai kelas dasar dari Android X yang digunakan untuk membuat fragment atau komponen modular UI. Terus ada public class fragment profile extend fragment berfungsi untuk mendeklarasikan kelas fragment profile, yaitu sebuah fragment yang nantinya digunakan untuk menampilkan
halaman profil pengguna atau informasi lainnya. Lalu ada nullable, override, sampai dengan save in instance state. Nah, fungsinya itu sebagai metode onCreate dipanggil saat fragmen ingin membuat tampilan. Disinilah kita menghubungkan layout XML ke tampilan nyata. Ada inflator, yaitu objek untuk mengubah file XML menjadi objek view. Ada container, yaitu induk view group dari fragmen ini. Lalu ada save instance state, digunakan untuk menyimpan status fragmen sebelumnya jika ada. Terus yang terakhir itu return, inflator, inflate. Nah, fungsi ini untuk menghubungkan file XML fragmen ke file XML ke tampilan fragmen. Lalu ada false yang berarti tidak langsung menambahkan view ke kontainer. Sistem akan mengaturnya nanti. Selanjutnya saya akan membahas tentang main activity Java. Yang pertama itu berguna untuk menentukan package tempat file ini berada, digunakan untuk mengorganisasi file dalam proyek Android. Selanjutnya ke nomor 3. Nah, codingan itu berfungsi untuk mengimpor kelas bundle yang digunakan untuk menyimpan data sementara antar aktivitas, misalnya saat one crate. Selanjutnya itu ke nomor 5, yaitu mengimpor kelas app compat activity yang merupakan kelas dasar untuk activity dengan dukungan kompatibilitas ke versi Android lama. Selanjutnya itu ke nomor 6. Nah, nomor 6 ini berguna untuk mengimpor kelas fragment yang digunakan untuk membuat bagian UI yang bisa diganti-ganti dalam satu activity. Selanjutnya ke nomor 8. Nah, import ini berguna untuk bottom navigation view, komponen UI dari material lesson untuk navigasi bawaan. Dan selanjutnya adalah ke nomor 10. Mendeklarasikan kelas main activity yang merupakan activity utama ya, dan mewarisi dari app compat activity. Dan selanjutnya dari nomor 12 sampai nomor 13 yaitu codingannya berfungsi adalah metode yang pertama dipanggil saat activity dibuat. Save instant state menyimpan status sebelum jika ada. Selanjutnya adalah nomor 14 yaitu memanggil implementasi OneCrate dari superclass app compat activity. Selanjutnya adalah nomor 15 yaitu codingannya berfungsi menentukan layout XML activity main XML yang digunakan untuk menampilkan tampilan activity ini. Selanjutnya adalah nomor 17. Nah, codingan ini berfungsi untuk menghubungkan komponen button navigation view dari layout dengan variabel button nav melalui ID-nya. Selanjutnya adalah nomor 18. Nah, codingan ini menentukan listener saat item di navigasi bawaan dipilih menggunakan lambda sebagai implementasi listener. Selanjutnya adalah nomor 19. Nah, codingan ini mendeklarasikan variabel select fragment untuk menyimpan fragmen yang akan ditampilkan. Selanjutnya itu adalah nomor 21. Nah, intent ini mengambil ID dari item yang dipilih di bottom navigation view. Selanjutnya dari nomor 22 sampai nomor 27 yaitu mengecek ID dari item dan membuat instant fragment sesuai pilihan pengguna. Yang pertama itu nav input untuk membuka fragment input, nav list untuk membuka fragment list, dan nav profil untuk membuka fragment profil. Selanjutnya dari nomor 30 sampai nomor 36
yaitu jika fragmen sudah dipilih, lakukan replace fragmen yang ada di kontainer dengan fragmen yang baru dipilih. Dan selanjutnya adalah nomor 37. Jika tidak ada fragmen yang cocok, kembali false agar tidak terjadi perubahan tampilan. Dan selanjutnya adalah nomor 41 sampai nomor 43, yaitu codingannya berfungsi menampilkan fragmen default saat pertama kali activity dibuka sebelum pengguna memilih apapun di button navigation. Dan oke. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang activity main XML. Nah, codingan pertama itu berguna untuk deklarasi XML, menandakan bahwa file ini adalah file XML dengan encoding UTF-8. Selanjutnya adalah dari nomor 2 sampai nomor 5, yaitu berguna untuk root layout. Menggunakan relative layout artinya posisi elemen anak bisa diatur relatif terhadap elemen lainnya. Contohnya adalah namespace untuk atribut Android standar dan atribut khusus dari Android X. Misalnya app menu dan layout dan layout height diatur penuh. Match parents. Nah, selanjutnya adalah codingan dari nomor 7 sampai nomor 11, yaitu digunakan sebagai kontainer untuk menampilkan fragmen yang akan diganti. Fragmen kontainer ID yang digunakan oleh Java atau Kotlin untuk mengganti isi fragmen. Dan layout above at ID bottom navigation, posisi elemen ini berada di atas bottom navigation view. Selanjutnya dari 13 sampai ke 19, yaitu komponen button navigation bar dari material design. ID bottom navigation, ID yang digunakan di Java untuk listener. Layout align parent button true ditempatkan di bawah layar bagian paling bawah. Background menggunakan warna background default system. App menu menentukan file menu XML. Rest menu button menu XML yang akan diisi sebagai tombol navigation. Selanjutnya adalah nomor 20, yaitu menutup relative layout sebagai root layout. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang mahasiswa adapter. Yang pertama, codingan tersebut berguna untuk menunjukkan bahwa file ini berada di package com example student app. Dan nomor 3 sampai release berada nomor 3 sampai nomor 13. Import itu berguna untuk kelas-kelas yang dibutuhkan seperti kontes Android, komponen UI, text view, button, dan komponen recycle view. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang eh, public kelas mahasiswa adapter. Nah, membuat kelas mahasiswa adapter yang mewarisi recycle view adapter dengan tipe view holder buatan sendiri. Selanjutnya dari 17 sampai 19. Menyimpan konteks codingan tersebut berguna untuk menyimpan konteks data mahasiswa list dan listener untuk event klik tombol. Selanjutnya adalah di nomor 21 sampai ke nomor 23. Codingan tersebut berguna untuk interface agar kelas lain bisa menangani event klik, tombol edit, dan delete di setiap itemnya. Selanjutnya adalah nomor 24 sampai 29 itu berguna untuk konstruktor yang mengisi nilai variabel dari parameter yang diberikan saat adapter dipanggil. Dan selanjutnya adalah dari nomor 32 sampai ke 36 itu berguna untuk membuat tampilan dari layout item mahasiswa XML dan membungkus dalam view holder. 50 codingan tersebut berguna untuk mengisi data mahasiswa ke tampilan UI.
menampilkan nama, NIM, jurusan, dan alamat. Jika data nol, ditampilkan dengan simbol titik dua. Jika dan menambahkan aksi tombol edit memanggil listener on edit, delete memanggil listener on delete berdasarkan ID. Selanjutnya adalah nomor 53 sampai 56 itu berguna untuk kodigan tersebut berguna untuk mengembalikan jumlah item dalam daftar jika list kosong atau nol akan dikembalikan ke nol. Selanjutnya adalah dari 58 sampai ke 69 itu berguna sebagai kelas view holder untuk mempresentasikan satu item data mahasiswa, menghubungkan komponen UI test view button dengan find view by ID dari layout item mahasiswa XML. Nah, jadi ringkasannya, adapter ini berfungsi menghubungkan data mahasiswa ke Recycle View. Tiap item berasal dari item mahasiswa XML. Terdapat tombol edit dan delete dengan aksi yang dikendalikan oleh interface. Seperti itu. Oke, baik baik selanjutnya adalah bagian saya yang dimana menjelaskan bbhelper.java. Seperti biasa, yang pertama ini kode ini menunjukkan mendeklarasikan bahwa file ini berada di dalam package com example student app. Terus untuk semua import ini berfungsi untuk mengimpor kelas-kelas penting dari Android dan Java, seperti SQLite. Open Helper ini digunakan untuk membantu membuat dan mengelola database. SQLite Database, Content Values, dan juga Cursor ini digunakan untuk mengakses dan memanipulasi data. Terus untuk ArrayList ini digunakan untuk menyimpan mengelola daftar objek mahasiswa. Selanjutnya yaitu public class extend SQLite Open Helper. Untuk ini untuk memperluaskan eh, kelas DB Helper ini memperluas SQL Open Helper yang berarti kelas ini akan menangani pembuatan dan pengelolaan database SQLite. Terus di dalamnya ini di sini kita mendeklarasikan nama databasenya student.db versi database 1 dan juga nama tabelnya itu mahasiswa. Kemudian konstruktor ini memanggil konstruktor dari SQLite Open Helper dan memberi informasi nama database serta versinya. Untuk metode onCreate-nya, metode onCreate ini dipanggil ketika database pertama kali dibuat. Jadi query SQL di sini eh, jadi query SQL di sini membuat tabel mahasiswa dengan kolom ID yang sudah pasti auto increment ID-nya, terus ada NIM, nama jurusan dan juga alamat yang wajib diisi oleh user. Terus untuk metode on upgrade, metode ini dipanggil saat versi database-nya berubah. Jadi kalau tabel lama dihapus lalu dibuat ulang, ini biasanya digunakan untuk struktur tabel berubah. Kemudian untuk penambahan data mahasiswanya, di sini metode ah, sorry. Ah, oh ya. Untuk insert data mahasiswa yaitu
digunakan untuk menambahkan, sudah pasti digunakan untuk menambahkan data mahasiswa. Di sini ada content values untuk memasukkan nilai-nilai data, kemudian data tersebut disimpan ke database menggunakan insert. Kemudian untuk ambil semua data mahasiswa, pertama kita lihat listnya kosong atau tidak untuk menampung semua data mahasiswa. Terus kita akses database menggunakan baca get readable database. Kemudian kita ambil semua data dari tabel mahasiswa menggunakan query select pagar. Kemudian jika data ada, kita bisa baca satu persatu dari semua objek mahasiswa dari data tersebut, lalu kita tambahkan ke list. Jadi jika terjadi error, kita tangani dengan try catch. Setelah itu kita tutup kursor untuk menghindari memory leak. Jadi terakhir list kita ini berisi semua mahasiswa dikembalikan, nilainya dikembalikan. Terus untuk update data mahasiswa, metode metode update mahasiswa ini digunakan untuk mengubah data mahasiswa berdasarkan ID. Jadi kita buat content values baru dan update data sesuai ID yang ada di dalam database. Terus untuk hapus data mahasiswa, metode ini sudah pasti digunakan untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan ID yang ada di database. Terus untuk function delete ini berfungsi untuk menghapus baris dari tabel yang memiliki ID yang sesuai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di bagian fragmen input.java. Seperti biasa di baris pertama itu pendeklarasian atau pendefinisian bahwa ini berada di package yang sama seperti file yang tadi. Kemudian untuk import filenya ini baris import filenya adalah komponen-komponen yang semua kami butuhkan yang dimana ada dict text, button, dan spinner untuk input data. Toas untuk menampilkan pesan dan juga fragmen digunakan karena file ini adalah bagian dari antarmuka modular. Untuk deklarasi kelas dan variabelnya, ini adalah kelas utama yang mewarisi kelas fragment. Kemudian di bagian ini kita mendeklarasikan semua komponen UI yang digunakan di form input. Jadi ada 3 edit text untuk name, nama dan alamat, dan juga satu spinner untuk jurusan, satu tombol untuk simpan, dan juga DB helper untuk mengakses ke database SQLite. Kemudian untuk method onCreateView. Metode onCreateView dipanggil ketika fragmen menampilkan UI. Di sini kita mengatur semua tampilan dan logika tombol. Kemudian kita menggunakan inflator untuk menampilkan layout XML fragmen input.xml ke dalam object view. Jadi ini terhubung ke dalam fragmen input XML. Kemudian untuk inisialisasi komponen UI-nya, jadi baris ini digunakan untuk menghubungkan komponen yang ada di fragmen input XML ke variabel di dalam kelas Java.
Untuk inisialisasi DB helpernya, kita menggunakan objek DB helper agar fragmen ini bisa menyimpan data ke database. Untuk logikanya, kita menggunakan on-click listener ke tombol simpan. Jadi ketika tombol ditekan, bahkan bakalan ada sebuah kejadian di mana kode di dalam blok ini akan dijalankan. Jadi kode blok ini bakalan dijalankan. Sorry. Eh, jadi data-data ini, data dari info form diambil dan disimpan ke dalam variabel sementara. Untuk validasi dan simpan datanya, kita melakukan validasi agar field tidak boleh kosong kecuali jurusan jurusan karena terisinya bukan dari teks tapi spinner. Kemudian untuk bagian ini, eh, jika valid inputannya, kita simpan datanya ke database dan menampilkan TOAS atau notifikasi bahwa data yang diinput tadi berhasil disimpan. Setelah disimpan, semua field input yang dikosongkan bakalan siap digunakan kembali. Jika field kosong, kita beri peringatan kepada user bahwa semua field ini tuh wajib diisi. Seperti itu. Kemudian untuk akhir, seperti biasa kita menampilkan tampilan view-nya agar fragmen bisa ditampilkan ke layar. Baik, selanjutnya adalah ke bagian-bagian desainnya, fragmen input XML. Jadi di sini kita menggunakan linear layout dan juga orientasinya itu vertikal, yang dimana disusun dari atas ke bawah. Layoutnya, layout width dan height-nya itu match parent agar seluruh ruang layar itu terisi. Untuk paddingnya kita menggunakan 16 dp supaya tidak terlalu rapat eh, terlalu rapat dari layar luar. Jadi ada space-nya sedikit. Jadi di sini kita ada sebuah form input untuk nih mahasiswa. Ada ID-nya di sini, ID-nya edit name, terus ada hanya tulisan belakangnya nim. Terus ada juga input form dengan ID, edit nama dan juga hanya nama. Terus ada juga spinner yang dimana ini drop down list yang isinya ada, eh isinya nggak ada. Yang isinya ada teknik informatika, sistem informasi, teknik komputer, pokoknya yang jurusan kalau nggak salah ada 3. Terus di sini ada juga input edit teksnya yang dimana ID-nya edit alamat dan juga hide alamat. Kemudian ada sebuah button yang dimana ID-nya button simpan dan juga teksnya simpan. Baik, selanjutnya saya akan mengarah ke file fragment update.java. Seperti biasa, di baris pertama itu adalah pendefinisian atau pendeklarasian bahwa file ini berada di package yang sama seperti file-file yang sebelumnya. Untuk bagian import ini berfungsi untuk menggunakan komponen-komponen yang kita butuhkan seperti edit text, spinner, toas, dan fragment. Untuk deklarasi kelas dan variabelnya, ini eh, jadi Java class ini sebuah fragmen yang dipakai untuk mengedit data mahasiswa. Jadi di sini kita mendeklarasikan komponen UI dan satu variabel mahasiswa ID untuk menyimpan ID dari mahasiswa yang akan diedit. Nilainya default -1 untuk mengecek validasi nanti. Kemudian untuk metode
eh, on-grid view. Jadi di metode ini kita gunakan untuk menampilkan tampilan layout dan mengatur logika. Terus untuk view ini untuk menghubungkan layout XML, fragment update XML dengan fragment ini. Jadi fragment.java ini terhubung dengan fragment update XML layout. Untuk inisialisasi komponennya, eh, baris ini menghubungkan komponen UI dengan XML dengan fragment update. Kemudian untuk baris DB helper, ini membuat objek DB helper agar bisa melakukan operasi data pada database. Kemudian untuk ambil data dari mahasiswa argumen, yang ini gunanya mengambil data yang dikirim dari fragmen sebelumnya, biasanya sepertinya dari fragmen list. Kemudian untuk pengkondisiannya ini, sorry, untuk pengkondisiannya ini eh, dilihat jika argumennya ada, kita set semua nilai input sesuai data mahasiswa. Kemudian untuk stringnya, pengecekan stringnya, untuk spinner jurusan, kita cari posisi jurusan sesuai nilai yang dikirim. Lalu kita set pilihan yang sesuai yang dipilih oleh user. Kemudian untuk logika tombol update-nya, ketika tombol diupdate sudah pasti eh, bloknya akan dijalankan. Jadi di sini kita ambil semua data dari from input dan simpan ke variabel. Untuk validasi dan update datanya, jika ada filenya kosong akan muncul dengan pesan kesalahan atau proses yang dibatalkan. Jika ID valid, yang ini pengkondisian, ji- jadi jika ID valid, kita update data di database dan tampilkan pesan bahwa eh, datanya bisa diupdate seperti itu. Kemudian setelah update berhasil, kita kembali ke fragmen sebelumnya di fragmen list. Jadi di sini eh, kembali pengkondisian apabila if-nya tidak valid, maka tampilan pesannya adalah data tidak valid atau menunjukkan bahwa data yang dimaksud itu tidak ada. Seperti itu. Kemudian terakhir eh, return view itu kita mengembalikan view dari layout agar fragmen bisa ditampilkan. Kesimpulannya, jika file fragmen input Java ini digunakan untuk menampilkan data mahasiswa dari form, lalu memperbolehkan si usernya ini mengedit dan juga menyimpan perubahan tersebut ke database SQLite. Jadi fragmen ini juga sangat penting untuk eh, fungsi edit data di proyek kami. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sabar. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang mahasiswa Java. Di nomor 2, kode itu bertujuan untuk berfungsi untuk mengelompokkan kelas-kelas yang terkait dalam struktur aplikasi. Dan kode yang keempat itu adalah mendefinisikan kelas mahasiswa sebagai kelas publik yang dapat diakses dari luar. Kelas ini mempresentasikan entitas mahasiswa. Dan selanjutnya adalah kode kelima adalah variabel untuk menyimpan ID mahasiswa. Biasanya primary key di database seperti string, name, nama, jurusan, dan alamat. Selanjutnya adalah nomor 6 adalah berfungsi sebagai tipe string untuk menyimpan informasi seperti NIM, nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, jurusan, program studi mahasiswa, alamat tempat tinggal mahasiswa. Selanjutnya adalah publik nomor 8 yang tersebut
konstruktor untuk membuat objek mahasiswa dengan nilai sesuai parameter. Nah, selanjutnya nomor 9 yaitu fungsinya menyimpan nilai parameter ID ke dalam variabel instance ID. Selanjutnya adalah thisName, itu menyimpan nilai name dari parameter ke variabel name. ThisNama menyimpan nilai nama dari parameter ke variabel nama. ThisJurusan menyimpan nilai jurusan dari parameter ke variabel jurusan. ThisAlamat menyimpan nilai alamat dari parameter ke variabel alamat. Selanjutnya adalah kode nomor 16 itu adalah public intent get ID berfungsi sebagai getter untuk mengambil nilai mahasiswa. Public string get name berfungsi untuk mengambil nilai NIM mahasiswa. Nomor 18, string get nama berfungsi untuk mengambil nama mahasiswa. Untuk jurusan berguna untuk mengambil jurusan mahasiswa. Dan public string get alamat untuk mengambil getter alamat mahasiswa. Selanjutnya itu berada di nomor 22. Nah, dua-dua tersebut itu untuk mengubah nilai ID mahasiswa, codingan tersebut. Dan selanjutnya adalah nomor 23. Codingan tersebut untuk mengubah nilai NIM. Selanjutnya lagi untuk eh, jurusan, nama itu untuk mengubah nama mahasiswa. Selanjutnya adalah set jurusan. Nah, itu untuk mengubah jurusan mahasiswa. Selanjutnya berada di nomor 26. Nah, codingan tersebut berfungsi sebagai setter untuk mengubah alamat mahasiswa. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang fragmen profil XML. Barisan pertama, codingan tersebut berfungsi sebagai deklarasi XML standar, menunjukkan bahwa file ini ditulis dalam format XML dengan encoding PAN. Selanjutnya itu di bagian scroll view, memungkinkan tampilan konten konten yang panjang agar bisa di-scroll vertikal. Selanjutnya adalah layout with match parents. Nomor 3, itu lebar mengikuti ukuran layar. Selanjutnya adalah layout head height match parents, yaitu codingan tersebut berguna untuk tinggi mengikuti ukuran layar. Dan padding 16 dp itu adalah codingan untuk berfungsi memberikan jarak 16 dp di sekeliling isi di bagian nomor 5 tersebut. Selanjutnya adalah layer layout. Nah, fungsi layout vertikal yang digunakan untuk mengatur elemen-elemen secara memanjang ke bawah. Orientation vertikal. Selanjutnya adalah eh, text view di bagian nomor 13. Itu menampilkan judul tentang aplikasi. Text size 22 sp di bagian nomor 15 itu berukuran teks 22 sp. Sedangkan untuk teks style bold itu teks yang ditebalkan. Layout margin button yang 12 dp, codingan tersebut berguna jarak bawah dari teks ke elemen selanjutnya sebesar 12 dp. Layout with wrap content lebar sesuai ukuran teks. Selanjutnya adalah layout height wrap content itu adalah tinggi sesuai isi teksnya. Oke, selanjutnya pada bagian 21 itu menampilkan isi teks dari resource string XML dengan nama profil teks. Dan teks size 16 sp, ukuran teks 16 sp lebih kecil daripada judul. Layout widgetted mesh parent adalah lebar mengikuti lebar layar. Layout head wrap content itu berfungsi sebagai tinggi menyesuaikan isi. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang fragment update. Yang pertama adalah layout layoutnya di barisan pertama. Nah, itu codingan tersebut berguna untuk menyusun elemen secara vertikal. Selanjutnya adalah XML Android. Nah, itu namespace wajib untuk attribute Android. Selanjutnya adalah oriented vertikal. Itu menyusun elemen dari atas ke bawah.
Layout with match parent dan layout head match parent adalah ukuran layout untuk mengikuti seluruh layar. Padding 16 dp ada berguna untuk memberikan jarak di sekeliling isi sebanyak 16 dp. Selanjutnya adalah di bagian edit text ID NIM itu fungsinya untuk input test untuk NIM mahasiswa. Selanjutnya eh, add NIM add NIM itu berfungsi untuk ID untuk mengasih di bagian NIM untuk mengakses edit test dari kode Java atau Kotlin. Nah, hit NIM itu petunjuk tes yang muncul ketika belum ada input. Layout with match parents itu lebar penuh. Sedangkan lay height wrap content tinggi menyelesaikan isi. Selanjutnya pada bagian add nama. Nah, edit Android add nama berfungsi sebagai input test untuk nama mahasiswa. Logikanya sama dengan yang ID dan hit yang tapi dengan hit yang berbeda. Seperti itu. Selanjutnya ke bagian spinner. Nah, fungsinya untuk drop down list untuk memilih jurusan. ID SPN jurusan itu berguna untuk ID yang bisa diakses dari kode. Di bawahnya itu codingan tersebut berguna entries jurusan array is Oke, dengan apa ini? With match parents itu menyesuaikan dengan layar. Dengan layout height content itu menyesuaikan tinggi dengan teks. Seperti itu. Selanjutnya pada bagian edit Android, di bagian nomor 17 itu adalah input test untuk alamat mahasiswa. Seperti itu. Dan untuk buttonnya itu berfungsi sebagai tombol update biasanya untuk menyimpan data ke database atau mengubah data yang sudah ada. Teks update tulisan yang muncul di tombol. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di beberapa bagian yaitu item mahasiswa, bottom nav menu dengan isi kontennya atau stringnya ya, string XML. Jadi yang pertama item mahasiswa, di sini kita menggunakan linear layout. Jadi tampilannya ini tersusun atau semua kontennya itu tersusun dari atas ke bawah. Terus untuk paddingnya untuk memberi jarak yang di dalam kontennya itu antara jarak yang ada di dalam kontennya dengan garis tepi ponsel user itu 12 dp. Untuk backgroundnya putih dengan kode FFF. Untuk marginnya agar ada jarak ya dengan semua item di dalam itu 8 dp. Terus untuk evaluation itu 2 dp. Jadi di sini gunanya untuk memberikan sedikit efek bayangan seperti kartu. Jadi desainnya seperti ini. Terus di sini ada text view dengan ID name, dengan ID name, dengan ID txt nama. Kemudian untuk lebarnya itu eh, untuk mengisi semua layar itu match parent. Wrap konten untuk height-nya. Terus ada teks di sini nama, kemudian seberapa besar size fontnya 18 sp. Kemudian di sini kita tebalkan jadi textile bold. Kemudian di sini ada juga em, text view dengan ID txt name sama dengan tadi lebarnya itu match parent, layout height-nya itu wrap content dengan tulisan dim coba saya lihat dulu. Dengan tulisan dim betul. Kemudian untuk text view-nya lagi ada ID dengan ID txt alamat, layout width-nya match parent, layout height-nya wrap content, terus teksnya itu menampilkan teksnya alamat. eh
Kemudian untuk tombol edit dan hapusnya dalam linear linear layout horizontal. Jadi linear layout ini digunakan untuk meletakkan dua tombol ya, dua tombol secara horizontal samping-sampingan diberi margin top, ini margin top agar terpisah dari konten di atasnya. Jadi margin topnya itu sebesar 8 dp. Kemudian untuk tombolnya ini, tombol edit dan hapus. eh, Kalau ini sudah pasti untuk mengedit data mahasiswa. Jadi apabila tombolnya diklik, semuanya bakalan semua logiknya atau pemrogramannya itu ada di fragment update. Kemudian untuk eh, tombol hapusnya ini sudah juga bekerja, nanti kita lihat di bagian pengujian. Jadi tombol ini berguna untuk menghapus data mahasiswa dari database. Begitupun juga untuk button edit. Oke, selanjutnya adalah bottom nav menu. Jadi di baris pertama itu ini adalah elemen dari file menu XML. Jadi semua item menu itu akan diletakkan di dalam tag menu. Menu item satu ini, coba. Menu item yang pertama, yaitu input. Ini adalah item menu untuk halaman input data mahasiswa. Jadi di sini yang Android ID-nya nav input. ID ini akan dipakai oleh kode Java menangani klik pada item ini. Kemudian untuk title-nya, ini ini mengartikan ini teksnya gitu, bahwa ini input. Kemudian s- sama semua sih untuk item yang kedua juga dengan ID navlist. Eh, Item yang kedua ini lebih mengarah ke halaman daftar mahasiswa. Terus ikonnya itu berubah agenda atau daftar lah sesuai fungsinya. Terus item ketiga, item profil. Menu ini eh, membuka halaman tentang aplikasi ya. Jadi ikonnya itu seperti ikon informasi, sahabat. Eh, Contohnya kayak gini. Ikonnya, oke. So, ini nih, bottom left menunya, ini ikonnya. Ini teksnya. Oke, itu saja dari bottom left menu. Terus lanjut ke string.xml. Jadi eh, kode yang pertama ini, semua isi string XML ini diletakkan sebagai tag resource. Jadi ini adalah root tag yang wajib ada di sebuah project. Kemudian untuk nama aplikasinya, ini kita menamakannya student app. Kemudian untuk array-nya, di sini ada array dengan daftar jurusan. Jadi ini kita gunakan untuk langsung menampilkan di layout XML melalui eh, array slash jurusan array. Kemudian untuk teks profil. Jadi eh, ini adalah teks panjang di halaman profile di aplikasi kami, di project kami. Kita gunakan kode CData agar bisa menyimpan teks multiline termasuk bullet point dan baris-baris baru. Sebenarnya lebih rapi untuk baris baru, tapi karena baris barunya kebanyakan, jadi kita pakai satu baris saja. Kalau baris baru kemarin kita coba error, jadi kita satu baris saja ini tentang profilnya. Jadi di bagian profil ini tujuannya dibuat untuk menyelesaikan tugas
besar kita. Terus fiturnya itu ada input, tampilkan daftar yang sudah diinput, bisa diedit satu persatu, dan juga hapus data-data yang sudah diinput. Kemudian teknologi yang ada di project kami itu eh, sudah pasti ya, aplikasi yang kita gunakan itu Android Studio. Dan untuk database-nya SQLite dan juga ada fragment navigation-nya. Kemudian ini adalah nama kelompok kami, eh, dan itu saja dari file-file project kami. Penjelasan file-file project kami itu saja penjelasan file-file project kami. Jadi untuk sesi berikutnya kita akan melakukan pengujian aplikasi yang kami buat. Terima kasih. Baik, sekarang kita berada di segmen terakhir yaitu bagian pengujian aplikasi. Jadi di sini adalah eh, tampilan defaultnya atau tampilan awal jika user masuk ke dalam aplikasinya. Jadi di sini eh, ada edit text, ada tiga. Di sini ada name, nama dan alamat. Jadi di sini kita sesuaikan isinya, input name, input nama. Kemudian untuk spinnernya itu jurusan. Di sini kita punya tiga string yaitu teknik informatika, sistem informasi, dan manajemen informatika. Kemudian untuk alamatnya kita sesuaikan saja. Sebelum kita pencet tombol simpannya, kita lihat juga eh, ada nggak sih isi database-nya. Ternyata di sini ada notif, ternyata belum ada data-data mahasiswa sebelumnya. Sebelum itu di sini kita punya tiga fragmen ya. Fragmen pertama itu ada input, fragmen kedua ada listnya atau data-data mahasiswanya. Kemudian fragmen ketiga itu tentang aplikasi, siapa saja yang membuat aplikasi ini. Jadi langsung saja kita coba semua fiturnya, kita isi name, nama, terus alamatnya. Eh, Langsung saja kita tombol tombol klik tombol simpan. Setelah tadi ada notifnya data tersimpan, terus kita lihat di fragment list, sorry, di fragment list. Nah ini fragment listnya. Terus kita bisa edit juga di sini, edit. Misalnya di sini jadi 55, di sini tambahkan hurufnya mm, di sini tambahkan hurufnya 2 O2 ya. Terus pencet klik update. Nah, bakalan bisa terlihat ya bahwa tidak ada error dan sebagainya. Kemudian untuk tombol hapusnya juga sudah berfungsi. Kita klik saja hapus, cap. Jadi itu saja pengujian aplikasi dari project kami, dan ya itu saja pengujiannya. Terima kasih.